Nah, ini peristiwa yang menghantam sangat keras PKS. Baik di daerah maupun tingkat nasional. Loh, untungnya loh kasus ini terbongkar setelah pemilu dan pilkada. Nah, sebelumnya lah wes wassalam loh, ngerinya loh. Sejak heboh atau rame-rame terbongkarnya uang palsu di Makassar, Ngompol belum pernah angkat sekalipun kasus ini. Karena saya pikir ya, wah ini masalah kriminal ini. Tapi menarik, karena ini diproduksi di sebuah universitas negeri. Jadi sangat menarik ini. Bukan berarti kasus ini nggak penting, nggak. Atau kasus ini tidak mengganggu rakyat, justru sebaliknya. Nek tak angkat-angkat, kasihan nih warga Sulawesi Selatan sana ini. Angger nomor duit 50-an ewon atau 100-an ribu itu isinya mesti was-was. Jangan-jangan palsu. Tapi ya nantilah tak jelaskan. Yang pasti ada tersangka baru yang di belakang layar atau mastermind-nya itu. Dalangnya lah, rupanya berhubungan dekat dengan PKS. Wah, lah iya, ini berita kan mengejutkan, sangat mengagetkan. Dan awal mula Om Begawan sulit percaya. Masa sih ada orang PKS terlibat pembuatan uang palsu kan ya, kok ya aneh men itu loh. Atau ada upaya politisasi kasus ini. Mari kita buka kasus faktanya aja. Ini adalah Anar Salahuddin sampai Tonding. Itu seorang pengusaha besar di Makassar. Itu ceritanya ini. Baru saja diungkap kepolisian jadi salah satu otak pada kasus ini. Dalang ini. Lantas apa urusannya sama PKS? Kok bisa dikait-kaitkan dengan partai berlambang padi kapas serta bulan itu? Yang pasti Pak Anar Salahuddin ini sempat mau nyalon gubernur dari PKS. Jadi diusung oleh PKS. Yaitu entah perintah dari DPP atau instruksi supaya ngusung kandidat dari Kim Plus Plus, saya nggak tahu. Pencalonnya batal akhirnya. Waktu mau diusung, kan kasus ini belum terbongkar, belum tahu. Jadi belum ada yang tahu itu. Wah, Pak Anar Salahuddin ini keberaniannya orang umum, kendel banget ini. Sangat pemberani. Tapi nanti pemberaninya seperti apa gak usah ini. Kendel tapi bukan kendel, itu namanya nekat itu. Nekat ya. Nah, apakah hubungan antara PKS sama si ASS ini? Ini ASS ini tak singkat aja dari Anar Salahuddin sampai Tonding. Gen gampang lah ngomongnya itu. Jadi sejak kapan ASS berhubungan dengan PKS? Om Begawan coba cari data pendukungnya. Dan salah satu memperlihatkan pada 12 Juli tahun lalu. Nah, waktu ada acara dialog kebangsaan. Nah itu Presiden PKS itu bersua sama si ASS ini. Ketemulah ngobrol bareng. Tidak hanya bertemu, tapi waktu itu si pengusaha dipakaikan jas PKS warna putih. Seragam itu. Nah setelah acara itu, pemberitaan keduanya muncul juga di website resminya PKS. Judulnya pun ngeri sekali itu. Anar sampai Tonding mesra dengan Presiden PKS. Gede. Isyaratkan maju Pilgub 2024. Ya mesti itu websitenya PKS Sulawesi Selatan. Jejaknya masih ada sampai sekarang. Link yang muncul di Google. Ini ngojo mbok cek saiki jangan. Mergo wis dihapus, sudah nggak ada, wis dihilangi gitu. Nggak nambahi beban partai itu nanti. Dan sebuah jas kebesaran organisasi, entah itu jas alma mater atau jas partai atau jas ormas, jas duwe juwa atau apa, tentu ya nggak sembarangan dipakaikan ke orang itu. Apalagi orang itu tidak siap dianggap sebagai bagian dari organisasi. Nah, Ngompol ingat kan, waktu Gibran datang ke acara PSI, mau dipakaikan jas PSI kan nolak dia. Waktu itu ketua umum PSI masih dijabat Pro Giring kalau nggak salah itu. Dan Gibran kan kader PDIP, ya nggak mau. Apalagi seorang ketua umum partai itu memakaikan jas ke seseorang, pasti juga sembarangan.
orang yang dipakaikan jas kebesaran partai bukan orang sembarangan. Agar tak timbul masalah di kemudian hari, PKS itu kan partai kader. Dan jadi kader PKS itu tidak sembarangan. Karena PKS itu memang partai kader. Nggak mudah. Apalagi sampai dipakaikan jas sama presiden partai. Nah, tidakkah ini mencerminkan Pak Anas wis lolos verifikasi, wis cocok lah sama PKS, memenuhi syarat, mencapai standar buat mengenakan baju kebanggaan partai itu dari PKS. Nah, apa efeknya? Lah, mau tidak mau, suka tidak suka, partai ini harus bersih-bersih dulu, cuci tangan lah. Bila perlu gerujuk banyu sampai 3 kali, 7 kali, mandi kembang dan sebagainya, cuci pakai rinso biar bersih. Nah, salah satu upayanya buat bersih-bersih, postingan di website mereka lantas dihapus, dihilangkan. Biar sepertinya tidak ada hubungannya lagi sama ASS itu. Nyatanya ya belum nyalonin gubernur ya, nggak jadi yuk batal. Lah postingan yang mana? Ya yang pas presiden partai memakaikan jas ke Pak AS tadi. Tapi unggahan website itu sempat dikopas ke beberapa media lain. Makanya kalau kita ketik judul yang sama akan muncul di beberapa website lain itu, bukannya websitenya PKS. Nah tentu Begawan mengatakan tuh, ada dugaan hubungan erat PKS dengan si tersangka ini. Bukan amergo pemakaian jas saja, kudu ada fakta yang lain harus terungkap. Nah jebulnya. Jebulnya itu apa? Ternyata itu 2 hari kemudian usai acara dialog kebangsaan yang tadi tak ceritakan tadi loh, keduanya bertemu kembali, ketemu meneh, wedangan ngopi meneh, ngobrol lagi, ya kayak orang lagi jatuh cinta itu loh, pengennya deket terus, nggak mau pisah-pisah. Lah kali ini keduanya bertemu di rumah pribadi ASS di Jalan Sunu 3 Kota Makassar. Ono jenenge pengusaha besar itu omahe kaya apa gede banget loh. Selain keduanya ada pula Ketua DPW PKS Sulsel, Muhammad Amri Arsyid. Nah yang pasti Pak Anar itu mengaku sudah lama ngebantuin PKS. Dulu pernah membangun PKS dan sekarang terpanggil kembali. Itu pernyataan dia loh, ngomongnya dia loh, bukan ngomongnya Om Begawan. Orang karangan saya sendiri. Itu yang ngomong AS sendiri. Nah bertemu 2 kali dalam sebulan, berbalas dengan kedatangan si pengusaha ke DPP PKS pada tanggal 21 Juli. Nah, Presiden PKS menerima Anar di kantor DPP PKS di Jakarta Selatan sana. Ini tak ceritakan biar pada jelas. Nah, di sebuah pemberitaan, Presiden PKS secara terang-terangan menunjuk yang bersangkutan sebagai Ketua Dewan Pakar Nasional PKS. Langsung ditunjuk. Ini beneran ini, orang hapus-hapus. Cek saja di berbagai pemberitaan. Masa sih diangkat jadi Dewan Pakar? Artinya bukan kader, ya kader. Ayo gimana coba ini? Kabar ini makin berat loh. Dan mengancam posisi Pak Saiku sebagai Presiden PKS. Kita ngerti lah. Mereka salah satu partai yang konsisten menegakkan aturan. PDIP saja berani mencat kader mesti bekas Presiden Indonesia loh. Wandel PDIP itu. Apalagi mau mencat Presiden partai. Wah, sepele itu. Nah, sebulan sebelum rentetan peristiwa itu terjadi, berarti bulan Juni 2023, jajaran DPW PKS sudah berkunjung ke rumahnya. Dan di pertemuan itu, ASS mengaku dulu pernah ada di PKS. Ngaku. Bahkan jabatannya tidak main-main sebagai Dewan Pakar. 15 tahun yang lalu, Dewan Pakar di tingkat provinsi. Nah, terbaru atau tahun 2023 itu jadi Dewan Pakar Nasional. Naik levelnya. Loh bisa jadi waktu itu masih bernama Partai Keadilan bisa. Belum ada kata sejahtera di penamaan partai. Lah kedatangan DPW partai ke rumahnya buat ngasih pengarahan pada rapat koordinasi Ketua PKS se-Sulawesi Selatan. Nah ini mau bagaimanapun rekam jejak ini sulit tidak dikait-kaitkan. Angel lah ngebantah kalau Pak ASS ini tidak punya hubungan erat dengan PKS ini. Ini tidak berarti tindakan nyetak duit palsu itu ada hubungannya sama PKS loh. Om Begawan tidak bilang begitu, enggak. Cuma ASS itu ada hubungan erat dengan PKS. Bukan masalah nyetak uang palsunya loh. Nah, penting Om Begawan katakan nih. Pasti PKS tidak ngerti urusan nyetak upas. Upas itu uang palsu itu. Upas di sini bukan bisa ular, bisa enggak upas. Tapi upas di sini kepanjangan uang palsu. Tidak ada partai politik di Indonesia yang ngusung kandidat lantas mau nyuap rakyat memakai duit palsu, enggak ada.
Nah, apa kaitannya upas sama pilkada? Nah ini, mari kita kupas ini. Sebelumnya, otak pencetakan duit palsu yang lain, Andi Ibrahim, itu kepala perpustakaan UIN Alauddin Makassar, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, membuat pengakuan. Nyetak upas buat nyalon pilkada. Oh, ini ciloko ini. Nah, apakah buat nyalon berdua sama Pak ASS mungkin? Atau sama kandidat lain? Ya, Bang Wan enggak tahu, enggak nuduh. Ini cuma perkiraan aja. Mereka dan Tuhan yang tahu. Yang bisa ngerti uang palsu itu untuk apa. Lah orang ini kok yang ngawurnya enggak ketulungan. Ngawurnya sundul langit nih, mentok gitu loh. Ini loh setidaknya sekelumit gambaran kalau di Indonesia itu pejabat, orang kaya yang sudah punya kedudukan, wis lungguh, wis penak, syahwatnya sulit dipahami orang kaya kita ini. Rakyat kecil seperti kita ini. Wis sugih, wis pejabat, syahwatnya itu sulit kita pahami. Pengen terus. Seperti yang itu. Nah, yang pernah Begawan juga dengar tuh, waktu partai tidak ada yang tertarik. Si Anwar lalu mau jualan upas. 2:1. Artinya para kandidat ngebeli upas separuh harga. Bayar 10 juta duit AC, dapat 20 juta uang palsu. Nah, untungnya tidak ada yang mau. Mungkin masyarakat sudah mulai cerdas. Mosok, pokoknya agar duit ngijoli 50% berarti palsu. Wah, itu gampang. Makanya masyarakat harus waspada sekarang. Kalau ada yang jual uang harganya 50% pasti palsu. Nggak mungkin tidak. Lah ya nek gelem jenenge ya. Lah ini untungnya tidak ada yang mau. Ya nek gelem jenenge dudu calon kepala daerah nanti. Kalau sampai mau gitu. Nah, dudu wong waras. Mosok rakyat disuap pakai duit palsu ya moh. Lah nek konangan apa enggak bubar jalan semua. Untung belum terjadi. Nah, ini peristiwa yang menghantam sangat keras PKS. Baik di daerah maupun tingkat nasional. Nah, untungnya loh kasus ini terbongkar setelah pemilu dan pilkada. Nah, sebelumnya lah wes wassalam loh, ngerinya. Loh. Prosesnya tak upas ini sebenarnya sudah lama, sebenarnya sudah 14 tahun kabarnya. Anehnya selama itu kok ya bisa berjalan aman itu loh. Tidak terbongkar sama sekali. Lah Partai Putih Oranye ini buru-buru mengeluarkan pernyataan kalau si pengusaha itu bukan kadernya. Potong Kompas langsung. Dalam database partai belum pernah ada catatan sama sekali. Nah, Sekretaris PKS Sulsel Pak Rustang Ukas itu menegaskan namanya tidak ada di sistem internal, namanya ASS ini. Adanya ini ya klaimnya dia itu. Bila Pak Anar pernah jadi Dewan Pakar, pihak PKS Sulsel belum pernah menerima salinan surat keputusannya. Boh nek bukti SK ini udah dibuangnya saya ngerti, dibakar, dilenyapkan. Ya bisa saja. Tinggal Pak Anar sempat nyimpen apa enggak itu. Tapi ya buat apa? Itu lebih dari 10 tahun kok. Mau bagaimanapun ini jadi keprihatinan kita bersama sebagai rakyat Indonesia. BI Sulsel membantah uang-uang palsu bisa masuk ke mesin ATM. Tapi kalau sudah menyebar ke masyarakat kan yang rugi masyarakat. Sebab uang palsu itu bisa terdeteksi di medsos. Terdeteksi di mesin ATM. Nah di medsos banyak tersebar kabar beberapa orang yang habis ambil duit di Sulsel. Ini di Sulsel aja loh. Bukan di tempat lain. Itu menemukan duit palsu itu di dalam ATM itu. Begawan membayangkan ini 14 tahun beroperasi. Ngeri banget ini. Cetakan pertama hingga 5 tahun mungkin wis nyebar kemana-mana di daerah di wilayah Sulawesi Selatan. Sing rada bingungi, mengapa pihak kepolisian termasuk pihak BI Sulsel kok tidak menaruh kecurigaan? Lah mau bagaimanapun BI itu kan ngawasi peredaran uang cash di sebuah daerah. Bila banyak duit di masyarakat tidak sesuai data BI, dari mana duit itu? Ini kan jadi keprihatinan. Kerja-kerja institusi pemerintah tidak optimal. Ini pasti pimpinannya ya seracet. Makanya dapat gelar baru ini. Begawan saya yakin. Walau di medsos orang mengabarkan duit palsu sulit dideteksi. Termasuk di sinar pendek tisinya itu.
Ya tinggal kewaspadaan kita aja kok. Sampai hari ini sudah ada 19 tersangka yang ditetapkan, yang bakal diproses dan segera disidangkan. Pak ASS sendiri diduga perannya lumayan strategis itu. Itu dalangnya. Masuk di dalamnya yang membeli mesin cetak uang dari Cina. Mesin cetak itu seharga 600 juta. Ini gendeng tenang. Orang kalah gendengnya. Lah Pak Andi Ibrahim, seorang dosen UIN, UIN itu kan kampus agama Islam itu, Universitas Islam Negeri itu. Mosok, ini universitas agama loh ini. Perilakunya bosok. Lah ini memindahkan mesin pencetak duit palsu masuk ke kampus, dioperasikan di gedung perpustakaan. Kan ya makin aneh lagi. Rektornya orang ngerti. Gitu. Mau dosen-dosen yang lainnya orang tahu. Ada mesin segede gajah masuk ke kampus, orang yang ngerti itu. Padahal mesin itu diangkat oleh 25 orang aja nggak kuat loh. Orang kuat. Lalu pas ada pemeriksaan, diprediksinya beratnya itu ada 3 ton katanya. Waktu diangkat itu 25 polisi orang kuat ngangkat mesin itu. Nah, diprediksinya itu beratnya 3 ton. Dan 19 orang ini latar belakang mereka itu beragam prosesi. Di antaranya termasuk ada ASN barang itu, pegawai negeri. Nah gimana nasib kita semua kalau sudah begini nih? Info yang muncul di media tiap hari kok hanya bikin gregetan masyarakat, bikin sedih masyarakat. Kayak pemerintah punya rencana sendiri. Pengusaha punya perhatian beda lagi. Kemudian para akademisi dan ilmuwan, yo sibuk dewe-dewe. Aparat penegak hukum kerjanya, yo mbuh, kita nggak tahu. Eneng sing bener, gitu. Eneng sing bener. Rego-rego do munda. Ya akhirnya kita urus sendiri sama kita sendiri. Kian berat saja ujian kita. Ayolah saudara kawan, semoga tahun baru membuat semangat kita senantiasa baru. Jangan patah semangat. Hadapi ujian-ujian yang baru berikutnya. Biarkan para pejabat itu merajalela, mereka akan kena sendiri dampaknya itu ya. Tapi jangan salah, kita harus mengawasi. Kita harus melakukan upaya untuk mencegah mereka semakin merajalela. Itu ya pesan Om Kawan. Salam Kawan, salam ngumpul. Jangan lupa subscribe, like, tekan tombol lonceng. Dadah.